Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 11 di semester genap ini. Oleh karena wabah virus corona belum berakhir, maka saat ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anak semuanya dapat tetap bersemangat dalam mengikuti semua pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Ibu juga ingin mengingatkan kita semua, karena pandemi wabah virus corona belum berakhir, maka Ibu berharap jangan lupa protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami, khususnya pada awal semester genap ini. Kami mohon kiranya Tuhan tetap menolong kami, agar kami semua dapat belajar dengan baik, khususnya siswa-siswi, agar mereka tetap diberikan hikmat dan akal budi dalam mengikuti semua pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mulai pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku semuanya, materi pelajaran agama Kristen kita pada hari ini adalah bab 8 yang berjudul Tantangan Zaman Milenial. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 16. Kemudian dilanjutkan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 17, Galatia 6, pasal 2 dan 14, Filipi pasal 1. Melalui materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenal generasi milenial. Yang kedua, gaya hidup generasi milenial. Dan yang ketiga adalah degradasi moral. Anak-anak, untuk memahami bagian pelajaran ini, Ibu berharap anak-anakku semua dapat menyaksikan video ini sampai berakhir. Mari kita menyimak materi yang pertama, mengenal generasi milenial. Pada saat manusia pertama diciptakan, bumi belum seperti saat ini. Manusia pertama tinggal di Taman Eden. Semua yang Tuhan sediakan untuk dinikmati adalah kehidupan bersama Allah yang sudah lebih dari cukup pada masa itu. Namun, kemampuan akal budi manusia yang diberikan Allah tidak membuat manusia berhenti dengan hanya menikmati semua pemberian Allah di Taman Eden. Oleh sebab itu, manusia terus mencoba belajar sesuatu yang baru, menginginkan yang lebih dari apa yang sudah dinikmati bersama Allah. Bahkan keinginan manusia menjadi sama dengan Tuhan akhirnya membawa Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa membawa seluruh alam jauh dari Tuhan dan hadirat-Nya.
Dosa juga menguasai bumi dan membelenggu manusia sehingga memberontak kepada Allah. Zaman pun berkembang. Perkembangan zaman ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang secara otomatis membawa kemajuan sekaligus masalah yang akan mempengaruhi berbagai kehidupan. Saat ini kita berada pada masa milenial. Nah, ciri gaya hidup masyarakat milenial dapat kita jumpai dimanapun, baik di dalam dunia pendidikan, pekerjaan, kegiatan sosial, layanan kesehatan, instansi pemerintah, maupun dalam gereja. Nah, anak-anak, ibu ingin mengajak kita melihat beberapa ciri gaya hidup generasi milenial. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi. Masyarakat menyambut setiap penemuan baru dengan antusias. Misalnya saja, informasi terkini, penemuan obat untuk suatu penyakit tertentu, cara bersosialisasi, penggunaan teknologi canggih, perubahan pola hidup, bahkan gosip yang beredar di kalangan selebriti. Sebagai contoh, dalam upaya menyembuhkan penyakit tertentu, masyarakat lebih memilih cara paling manjur atau obat paling terkenal meskipun harus membayar dengan harga yang lebih mahal dan lain sebagainya. Yang kedua, menghargai waktu. Masyarakat modern menggunakan lebih banyak waktu untuk berusaha menambah penghasilan dengan berbagai cara ataupun bersosialisasi. Selain daripada itu, masyarakat modern juga memiliki mobilitas sosial yang tinggi. Mereka membentuk komunitas-komunitas tertentu berdasarkan kesamaan kepentingan ataupun hobi, misalnya klub kebugaran, klub pecinta makanan sehat, klub pecinta lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, bertindak rasional daripada irasional. Masyarakat modern tidak lagi terlalu terikat pada tradisi atau adat istiadat. Mereka mengikuti kehidupan modern yang lebih mengutamakan akal budi dan pemikiran yang rasional, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan yang tepat. Yang keempat, menghargai profesi. Setiap pekerjaan atau jasa berhak mendapat imbalan yang setimpal sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi. Karena itu, setiap orang dituntut lebih profesional di bidangnya. Seseorang dihargai berdasarkan kualitas sumber dayanya. Yang kelima, bebas berpendapat. Setiap orang bebas memberikan pendapat atau pandangan sebagai penilaian pribadi, tidak tergantung pada penerimaan atau penolakan masyarakat luas. Pro dan kontra di antara masyarakat justru diterima sebagai kemajuan dalam cara berpikir masyarakat yang heterogen. Yang keenam, menghargai harkat hidup orang lain. Nah, masyarakat zaman modern menempatkan harkat hidup sebagai hal yang utama, sebagai keinginan untuk dihargai dan diterima sebagai pribadi dan makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Jadi setiap tindakan yang merugikan orang lain dipandang sebagai tindakan yang layak mendapatkan ganjaran atau hukuman. Jadi anak-anak, memang semua pencarian, usaha dan kerja keras manusia mendatangkan perubahan dan perkembangan dunia dari zaman ke zaman.
Masa berganti masa, zaman berubah, meninggalkan jejak-jejak baik dan buruk. Zaman ini adalah milik generasi milenial dengan semua gaya dan kemajuannya. Namun, seperti masa-masa lainnya, era milenial juga mendatangkan banyak kepedihan karena kebanyakan masyarakat hampir tidak dapat membedakan mana kebenaran dan dosa. Kepekaan orang percaya ditumpulkan oleh tawaran kemudahan hidup. Gaya hidup generasi milenial memberi ciri tersendiri, membuka wawasan, mempengaruhi cara berpikir, serta pergaulan yang lebih luas. Nah, anak-anak, gaya hidup milenial yang tidak dikendalikan dapat menghilangkan nilai-nilai luhur yang pernah ada seperti gotong royong dan kepedulian sosial. Era ini dikendalikan oleh digitalisasi dalam berbagai aspek yang menawarkan efisien waktu, biaya, dan kualitas yang tidak mengecewakan. Tidak heran untuk memiliki gawai baru, seorang remaja cukup berselancar di internet, memilih model atau fitur sesuai keinginan, mengajukan pemesanan, melakukan pembayaran dengan mobile banking. Berbagai kemudahan yang ditawarkan ini membentuk sumber daya manusia instan dengan daya juang yang rendah, sehingga tidak heran bila generasi milenial cenderung mudah menyerah dan menggantikan pilihan dengan yang lain. Nah, anak-anak, semua hal yang serba cepat dan mudah turut membentuk mental yang berambisi pada posisi terdepan dan cenderung egois. Manusia mementingkan diri sendiri dan mudah berubah sesuai kepentingannya. Daya juangnya terkikis oleh beratnya persyaratan. Oleh karena itu, generasi milenial mudah mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang salah. Anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini kita sudah belajar tentang mengenal generasi milenial. Dan sebagai pemuda Kristen, tentunya anak-anakku sekalian tidak bisa terlepas dari zaman milenial ini. Untuk itu, sebagai pemuda Kristen, sebagai generasi penerus bangsa ini, maka bersikaplah sebagaimana seharusnya kamu sebagai pengikut Kristus. Hiduplah takut akan Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan dan utamakanlah Tuhan dalam hidupmu. Maka kamu tahu apa yang dikehendaki Tuhan dan bagaimana kamu menyikapi zaman milenial ini. Untuk materi gaya hidup generasi milenial dan degradasi moral akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam pembelajaran saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini karena kami sudah belajar pelajaran agama Kristen tentang mengenal generasi milenial. Biarlah melalui pembelajaran pada hari ini Tuhan dapat menambah ilmu hikmat kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat menempatkan diri mereka di tengah-tengah zaman milenial ini dan mereka dapat tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah zaman ini ya Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akhiri pertemuan kami saat ini. Di dalam namamu kami berdoa, amin.
Baiklah, pertemuan kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap ingat protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi ya. Shalom.